Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video berikutnya, yaitu ilustrasi dengan menggunakan metode DCF. Ya, kita asumsikan bahwa kita akan membeli sebuah tanah dan bangunan yang akan kita bikin kontrakan ya. Di sini kita beli, harga belinya yaitu 630 juta yang akan kita buat 5 kontrakan dengan tipe rumah 21%. Tipe rumah 21 ya. Nah, nanti diskon rate-nya itu 10% yang akan dijual di akhir tahun kelima sebesar 945 juta. Tadi untuk harga yang disewakan itu sama ya, berencana akan disewakan yaitu tahun pertama dapat 60 juta, tahun kedua yaitu tahun 2021 juga dapat 60 juta, kemudian tahun 2022 itu dinaikkan 10%, sama seperti tahun 2023 juga dinaikkan 10% menjadi 66 juta. Kemudian tahun 2024 itu naik 15% ya. Tapi nominal tersebut belum kita kurangi dengan biaya penyusutan 10% dan biaya pemeliharaan 10%. Nah, langsung kita dengan cara diskon cash flow ya. Di sini kita buat 5 tahun, memang akan rencana 5 tahun. Setelah akhir tahun kelima itu akan kita jual. Ya, cash flow-nya today time-nya ini 630 juta itu dapat, maksudnya nilai beli kita ya, itu kita tanda kurung karena nanti kita akan lihat selisihnya berapa dengan income yang kita dapat. Oke. Nah, tahun 2020 kita dapat 48 juta. 48 juta ini kita dapat yaitu dari 60 juta dikurangi 6 juta dikurangi 6 juta. Tahun 2021 juga kita dapat 48 juta, dapat dari 60 juta dikurangi 6 juta dikurangi 6 juta. 2022 kita dapat 52 juta 800, dapat juga dari 66 juta dikurangi 6 juta 600 dikurangi 6 juta 600. Tahun 2023 52 juta 800 itu dapat juga dari 66 juta dikurangi 6 juta 600 dikurangi 6 juta 600. Kemudian tahun 2024 kita dapat 72 juta, itu dapat dari 90 juta dikurangi 9 juta dikurangi 9 juta. Di tahun 2024 ada perbedaan sedikit, yaitu di mana ada penjualan bangunan yaitu senilai 945 juta. Nah, expect value-nya yaitu tinggal penjumlahan saja. Today time tetap 630 juta ya. 2020 tetap 48 juta, 2021 48 juta, 2022 yaitu 52 juta 800, 2023 52 juta 800, dan 2024 yang agak berbeda sedikit dan lebih banyak yaitu 1 miliar 17 juta dapat dari 72 juta ditambah 945 juta. Nah, diskon rate-nya yaitu 10% ya, kita tetapkan 10%. Nah, kita kemudian setelah dapat diskon rate-nya baru kita hitung diskon value of expected value dengan rumus yang ini. Rumus present value of cash flow. Oke. Jadi 630 tetap ya, karena itu adalah harga belinya. Kemudian tahun 2020 kita hitung 48 juta itu senilai berapa kalau kita menggunakan rumus diskon value, yaitu dengan rumus ini ya, yaitu cash ini dapat dari 48 juta tiba-tiba dapat angka 43 juta 636 364, itu dapat dari rumus yang ini ya. Kita masukkan 48 juta cash flow in period pertama, yaitu 48 juta per 1 ditambah diskon rate-nya 10%, kemudian pangkat 1. Kenapa? Karena tahun 2020 ini adalah pangkat 1. Jadi nilainya 48 juta dibagi 1 ditambah 10 pangkat 10% pangkat 1 senilai 43 juta 636 364. Kemudian tahun 2021 48 jutanya berubah menjadi 39 juta 669 421. Itu dapat dari cash flow in period kedua yaitu 48 juta dibagi ya 1 ditambah diskon rate-nya berapa, 10% pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena tahun 2021 ini adalah tahun kedua. Jadi kita pangkat kedua. Jadi angkanya lebih kecil lagi menjadi 39 juta 669 421. Kemudian tahun ketiga yaitu 2002 ya. 2022 52 juta 800 ini menjadi 39 juta 669 421 pakai rumus yang ini, yaitu cash flow in period ketiganya 52 juta 800 dibagi tambah 1 ya, 1 ditambah diskon rate-nya 10% pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena tahun 2022 ini adalah tahun ketiga. Sampai nanti kita hitung ke tahun 2024. Nah, di sini ya 2023 dari 52 juta 800 itu menjadi
angkanya menjadi 36.006.310. Nah, 1.017.000.000 itu menjadi 631.476.986. Nah, net present value-nya of expected value kita dapat 160.503. Ya, kita dapat segitu. Itu dapat dari penjumlahan 630 minus 630 ditambah 43.636.364 ditambah 39.669.421 ditambah 39.669.421 ditambah 36.006.310 ditambah 631.476.980. Itu total dapat 160.515.303. Bisa kita lihat ya, berbeda sekali dengan yang sebelumnya yang tanpa menggunakan metode DCF. Tadi dengan metode DCF kita dapat 588.600. Itu besar sekali ya. Tapi karena di sini tidak diperhitungkan dari prinsip value of money-nya ya. Jadi kita langsung, kayaknya keren nih dapat segini, padahal belum tentu. Karena kita tidak menghitung prinsip value of money. Kenapa? Karena setiap uang itu untuk tahun berikutnya akan berkurang. Nah, kalau menggunakan DCF kita dapat nilainya 165.115.303. Kita lihat di catatan ya. Jadi hari ini kami dapat melihat nilai sekarang dari properti. Berdasarkan proyeksi kami bahwa arus kas masa depan dan tingkat diskontonya yaitu 10%, nilainya adalah 160.515.303. The net present value atau kita singkat NPV dari transaksi ya. Jadi nilainya berarti senilai 160.515.303. Nah, sekarang terserah kita. Kalau kita yang mau berinvestasi, terserah kita. Kita kan sudah menghitung ya net present value-nya dengan DCF. Kira-kira apakah ini cukup menarik bagi kita? Kalau memang cukup menarik bisa kita ambil gitu. Oke, kita selesai untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.